Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kembali kita akan berbicara sejarah peradaban Islam. Yang terakhir kemarin kita sudah ceritakan Marwan bin Hakam. Nah, saat ini kita akan berbicara anaknya yang sebagai suksesor dari Marwan, yaitu Abdul Malik bin Marwan, yang berkuasa dari tahun 685 sampai 705 Masehi. Penunjukan Abdul Malik bin Marwan ini ditentang sebelumnya oleh Amr bin Sa'ad, karena Amr bin Sa'ad merasa bahwa Marwan sudah berjanji ketika terjadi konferensi besar keluarga besar Umayyah, Bani Umayyah, di mana di situ ditetapkan bahwa pada saat itu Marwan menjadi khalifah setelah Marwan akan diserahkan kepada Khalid bin Yazid, kemudian kepada Amr bin Sa'ad. Namun kesepakatan itu dicederai oleh Marwan dengan membentuk susunan suksesi yang baru, yaitu setelah dia nanti akan berkuasa sebagai khalifah adalah Abdul Malik, anaknya daripada Marwan sendiri. Nah, akhirnya penunjukan Marwan ditentang oleh Amr bin Sa'ad, namun dengan hilah dan siasatnya akhirnya Amr bin Sa'ad berhasil ditekuk oleh Marwan dengan cara diundang ke suatu jamuan, dan kemudian di situ dia diracuni dan akhirnya meninggal Amr bin Sa'ad tersebut. Nah, di masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan dari 685 sampai 705 ini harus diakui bahwa Abdul Malik bin Marwan berhasil melakukan ekspansi penguasaan Islam terhadap negara-negara yang jauh lebih luas lagi, dan bahkan dalam benua Afrika Utara mutlak itu dikuasai secara nyata oleh pasukannya Abdul Malik bin Marwan, dan bahkan pada masa kekuasaannya Abdul Malik inilah Afrika itu muncul negara yang namanya Tunisia. Jadi Tunisia itu dianggap bapak negaranya Tunisia itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Dan pada masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan ini bahasa Arab ditentukan sebagai bahasa resmi khilafah pada saat itu. Kemudian juga ada peluncuran koin-koin Islam yang digunakan di dalam beraktivitas ekonomi, dan banyak lagi hal-hal yang memang diakui bahwa Abdul Malik bin Marwan adalah seorang pemimpin yang hebat. Beberapa kejadian perang saudara dalam tanda kutip yang terjadi adalah sebagaimana yang terjadi yang disebut dengan perang Ainul Wada. Perang Ainul Wada itu dipicu oleh sentimen negatif yang tidak puas dari orang-orang Syiah, yang kemudian mereka mencoba untuk menyerang kedudukan daripada Abdul Malik ini, menggoyahkan kedudukan Abdul Malik ini, sehingga mereka mencoba untuk mengirim bala tentara orang-orang Syiah sebanyak 16.000 orang untuk menggempur Syria, yang kemudian dihadang oleh bala tentaranya Malik bin Marwan, dan akhirnya orang-orang Syiah tadi pun kalah sehingga kocar-kacir. Namun ketika mereka kembali ke Kufah, orang-orang Syiah itu kembali ke Kufah dan ke beberapa daerah lain, khususnya di Kufah, muncul pemimpin baru Syiah di situ, yaitu Mukhtar bin Abu Ubaid. Mukhtar bin Abu Ubaid muncul sebagai pimpinan di Kufah, dan bahkan orang-orang Syiah yang kucak-kacir dari perang melawan Abdul Malik tadi itu kemudian di Kufah menguasai Kufah, dan kemudian membaiat diri sebagai khalifah Mukhtar bin Abu Ubaid tadi.
justru mereka menyingkirkan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair seperti yang kita tahu adalah penguasa di Kufah pada saat itu. Abdullah bin Zubair akhirnya pergi kabur dari sana sehingga diusir oleh Mukhtar dan tentaranya keluar dari Kufah, sehingga Kufah dikuasai oleh Syiah. Walaupun pada saat itu Kufah lebih banyak orang-orang yang non Syiah pada saat itu. Nah, dengan ini yang anehnya pada masa Abdul Malik bin Marwan ini, dengan kejadian itu ketika Mukhtar berhasil menyingkirkan Abdullah bin Zubair dari Kufah, Mukhtar memproklamirkan diri sebagai khalifah. Nah, jadi ada 3 khalifah pada masa Abdul Malik bin Marwan ini menjadi khalifah. Ada 3 khalifah di situ. Pertama, Abdul Malik bin Marwan sendiri yang menjadi khalifah dengan daerah kekuasaan Syria dan Mesir. Lalu Abdullah bin Zubair sebagai khalifah, memproklamirkan diri sebagai khalifah pada masa dengan daerah kekuasaan Hijaz, Makkah, Madinah, dan tadinya Kufah, namun Kufah lepas tinggal Basrah, ya. Tadinya Irak secara utuh, tapi Kufah lepas sehingga Basrah saja di daerah Irak. Lalu yang ketiga Mukhtar. Nah, Mukhtar ini memproklamirkan diri juga sebagai khalifah ketika berhasil menyingkirkan Abdullah bin Zubair dari Kufah. Dia memproklamirkan diri sebagai khalifah dengan kekuasaan di Kufah, kemudian di Mosul, kemudian di Azerbaijan dan Armenia. Nah, ada 3 pimpinan yang mengaku sebagai khalifah pada saat itu. Nah, pertama dari 3 ini, pertama terjadi face to face kekuatan antara pasukannya Abdul Malik dengan Mukhtar. Nah, Mukhtar dengan kekuatannya mencoba untuk menggoyang kepemimpinan Abdul Malik ini dengan menyerang ke Syria. Abdul Malik memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad untuk memimpin bala tentara menghadang tentara Mukhtar tadi itu. Terjadilah perperangan antara kedua belah pihak. Dan kejadian itu terjadi di Mosul. Jadi Ubaidillah bin Ziyad memimpin tentara Abdul Malik untuk menyerang Mosul, merebut Mosul kembali. Akhirnya Mukhtar kalah di situ. Ketika Mukhtar kalah, dia menyingkirkan diri dari Mosul. Orang-orang Kufah tadi yang berada di bawah kekuasaan Mukhtar merasa dengan jatuhnya Mosul, mereka pikir, kenapa kita tidak memberontak saja? Kita kan di Kufah ini lebih banyak non-Syiahnya. Kenapa kita takut? Nah, akhirnya orang Kufah pun memberontak terhadap kepemimpinan Mukhtar, terjadi peperangan lagi. Nah, namun di sini orang Kufah kalah, tetap dikuasai oleh Syiah, dan yang terjadi kemudian adalah mungkin skenario dari Allah. Pada saat kekalahan orang Kufah tersebut, Sammar dan Umar bin Sa'ad, orang yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap terjadinya peristiwa Kabalah, pembunuhan Sayyidina Husain, pada saat kejadian itu, kekalahan orang Kufah tersebut dari tentara Mukhtar, Sammar dan Umar bin Sa'ad dibunuh dan kepala mereka dipenggal, sebagaimana kejadian yang menimpa oleh Sayyidina Husain. Kepala Sayyidina Husain dipenggal, kepala mereka pun dipenggal. Nah, kemudian dengan berhasilnya Mukhtar ini mengalahkan meredam pemberontakan di Kufah, Mukhtar berusaha kembali untuk merebut Mosul. Akhirnya dia mengirim tentara ke Mosul yang pada saat itu sudah dikuasai Abdullah bin Zubair, dan terjadilah peperangan di sana. Dan
Akhirnya Abdullah bin Zubair dan pasukannya kalah. Mosul kembali direbut oleh Syiah di bawah pimpinan Mukhtar, dan skenario Allah juga terjadi. Abdullah bin Ziyad yang pada saat itu berada di Mosul dan dikalahkan oleh Mukhtar. Abdullah bin Ziyad dibunuh, dan Abdullah bin Ziyad yang pada saat pembunuhan Sayyidina Husain di kepalanya Sayyidina Husain itu diarak oleh Abdullah bin Ziyad keliling kota. Nah, pada saat itu juga ketika Abdullah bin Ziyad terbunuh, kepalanya dipenggal dan kepalanya juga diarak ke keliling kota di hadapan seluruh orang, menunjukkan bahwa Abdullah bin Ziyad sudah mati. Ini kepalanya. Jadi terjadi pembalasan hukuman terhadap orang-orang yang bertanggung jawab pada masa peristiwa Karbala tersebut. Ketika Mukhtar berhasil membunuh Ubaidillah bin Ziyad, dia merasa semakin kuat sehingga dia mencoba untuk mengalahkan pasukannya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair yang pada saat itu menguasai Basrah. Nah, akhirnya dikirim pasukan oleh Mukhtar untuk menyerang Basrah, lalu dihadang oleh pasukan Abdullah bin Zubair yang dipimpin oleh Mus'ab, saudaranya Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair. Maka terjadi peperangan di situ, dan Sa'dan, kekuatan Mukhtar berhasil dikalahkan. Akhirnya Kufah pun jatuh ke tangan Abdullah bin Zubair. Artinya seluruh Irak sekarang kembali kepada pangkuan Zubair lagi. Yang tadinya lepas Kufah karena diambil oleh Mukhtar, tapi pada saat terjadi peperangan ini Mukhtar kalah dan tewas, dan Kufah kembali kepada Zubair. Nah, dari sini pemerintahan hanya tinggal dua, khalifah tinggal dua. Kenapa? Karena Mukhtar sudah mati, sudah tewas di tangan tentara Mus'ab yang memimpin tentara Abdullah bin Zubair tadi. Jadi sekarang tinggal Abdul Malik bin Marwan dan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair di Hijaz dan Irak, sedangkan di Syria, Mesir itu dikuasai oleh Abdul Malik bin Marwan. Nah, ketika tinggal dua khalifah ini, perdamaian terjadi. Dalam arti perdamaian, kedua pasukan tidak pernah berperang selama, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun atau mengatakan 4 tahun. Keadaan damai, masing-masing berjalan sendiri. Nah, pada tahun 691 Abdul Malik mencoba untuk memulai menjatuhkan Abdullah bin Zubair, sehingga dia mencoba untuk mengirim tentaranya menuju ke Mekah, karena siasatnya adalah ketika Mekah dan Madinah bisa dilumpuhkan, maka otomatis seluruh wilayah, karena dua itu adalah kota suci, seluruh wilayah akan tunduk kepada mereka. Nah, disitulah terjadi peperangan yang luar biasa, bahkan terjadi pembakaran yang hebat di kota Mekah. Dan juga tidak hanya pembakaran kota Mekah, penghancuran rumah-rumah, gedung-gedung yang ada di Mekah pada saat itu. Dan memang pada saat itu Abdullah bin Zubair pun tewas dan gugur di sana, sehingga akhirnya khilafah kembali menjadi satu, yaitu di tangannya Abdul Malik bin Marwan. Nah, sejak saat itulah ketika dia berhasil memimpin sebagai khalifah satu-satunya, tidak ada saingan lagi, tidak ada khalifah tandingan lagi. Dia berhasil mengembangkan wilayah penaklukan di daerah-daerah lain, dan pada tahun 705 Masehi dia pun wafat dan digantikan oleh anaknya.
nanti kita akan berbicara tentang sejarah anaknya yang meneruskan kekhalifahannya Abdul Malik bin Marwan, yaitu Al-Walid. Dan secara singkat, Abdul Malik bin Marwan memimpin selama 20 tahun, 685 sampai 705 Masehi, 20 tahun. Jadi kita bisa ambil ibrah di sini. Masih juga terjadi peperangan antar saudara di situ, bahkan kota Mekah juga sempat dijadikan medan perang, sehingga kota Mekah sempat hancur, berantakan karena perang tersebut. Namun itulah sejarah di dalam sejarah Islam yang tercatat di dalam sejarah di dunia ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.